Habib palsu atau mereka yang mengklaim nasab palsu seringkali menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk merekrut pengikut dan memastikan bahwa mereka patuh dan tunduk. Proses ini bisa melibatkan sumpah, ritual, atau metode manipulasi psikologis yang dirancang untuk memperkuat loyalitas dan ketergantungan pada pemimpin palsu ini. Berikut adalah beberapa cara yang mereka gunakan. Penggunaan sumpah kesetiaan, sumpah rahasia. Pengikut mungkin diminta untuk mengambil sumpah rahasia yang mengikat mereka untuk setia kepada pemimpin. Sumpah ini seringkali disertai dengan ancaman spiritual atau sosial jika mereka melanggar sumpah tersebut. Pengikut diberitahu bahwa melanggar sumpah ini akan membawa kutukan atau penderitaan di dunia dan akhirat. Bentuk sumpah. Sumpah kesetiaan bisa berupa pengakuan verbal di depan pemimpin atau kelompok, atau melalui tulisan yang mengikat secara simbolis. Misalnya, pengikut mungkin diminta bersumpah untuk tidak meragukan ajaran pemimpin, tidak meninggalkan kelompok, atau mengorbankan segalanya demi tujuan kelompok. Penggunaan elemen religius. Sumpah ini sering dikaitkan dengan elemen religius, seperti menyebut nama Allah atau Nabi Muhammad, untuk memberikan bobot spiritual yang lebih besar. Ini membuat sumpah tersebut tampak lebih serius dan mengikat di mata pengikut. Ritual inisiasi dan penguatan. Ketika seseorang pertama kali bergabung dengan kelompok, mereka mungkin diminta untuk menjalani ritual inisiasi yang dirancang untuk menguji kesetiaan dan menanamkan rasa kepemilikan terhadap kelompok. Ritual ini bisa melibatkan doa khusus, pembacaan ayat suci, atau tindakan simbolis seperti mencium tangan pemimpin atau menyentuh benda-benda suci. Penguatan melalui ritual berkala. Pengikut mungkin diharuskan untuk mengikuti ritual secara berkala, seperti pertemuan mingguan, zikir bersama, atau doa khusus yang hanya diajarkan oleh pemimpin. Ritual-ritual ini membantu memperkuat keterikatan mereka dengan kelompok dan membuat mereka semakin patuh pada pemimpin. 3. Manipulasi psikologis dan emosional. Menciptakan ketergantungan emosional. Pemimpin palsu seringkali menciptakan ketergantungan emosional pada pengikut dengan memberikan perhatian pribadi, mendengarkan masalah mereka, atau memberikan nasihat spiritual yang dianggap sangat membantu. Pengikut yang merasa didengar dan diperhatikan akan lebih cenderung tunduk dan patuh. Eksploitasi rasa takut dan rasa bersalah. Mereka mungkin menanamkan rasa takut atau bersalah pada pengikut jika mereka mempertanyakan atau meragukan ajaran pemimpin. Misalnya, pengikut bisa diancam dengan kutukan, dosa besar, atau hukuman di akhirat jika mereka tidak setia. Penanaman identitas dan loyalitas kolektif. Indoktrinasi dengan narasi eksklusif. Pemimpin palsu seringkali menciptakan narasi bahwa kelompok mereka adalah satu-satunya yang benar atau satu-satunya yang bisa membawa keselamatan. Mereka menanamkan pada pengikut bahwa keluar dari kelompok sama dengan meninggalkan kebenaran atau bahkan menolak Nabi Muhammad. Pembentukan identitas kolektif. Pengikut diajarkan untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas yang istimewa atau terpilih. Identitas ini diperkuat dengan istilah-istilah khusus, slogan, atau simbol-simbol yang hanya dikenal dalam kelompok tersebut. 5. Pemberian janji dan ancaman. Janji surga dan kesejahteraan. Pemimpin palsu mungkin menjanjikan surga atau kesejahteraan di dunia sebagai imbalan atas kesetiaan. Pengikut diyakinkan bahwa mengikuti ajaran pemimpin akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan atau menjamin kehidupan yang lebih baik. Ancaman pengucilan atau siksaan spiritual. Sebaliknya, ancaman pengucilan, kutukan, atau siksaan spiritual di dunia maupun di akhirat digunakan untuk memastikan pengikut tetap patuh. Mereka mungkin diancam akan dikucilkan dari komunitas atau kehilangan perlindungan spiritual jika melanggar aturan kelompok. Penggunaan ritual sosial untuk memperkuat kesetiaan. Kegiatan sosial dan solidaritas. Pengikut mungkin diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, atau bantuan amal yang disponsori oleh kelompok. Partisipasi dalam kegiatan ini memperkuat rasa memiliki dan solidaritas yang membuat pengikut semakin sulit untuk meninggalkan kelompok. Ritual perayaan. Pada hari-hari besar atau perayaan khusus, pemimpin mungkin mengadakan acara khusus yang memperingati ajaran atau pencapaian kelompok. Ini juga menjadi momen untuk menegaskan kembali kesetiaan pengikut melalui pidato-pidato yang menginspirasi atau pengulangan sumpah. 7. Kontrol informasi dan isolasi dari pengaruh luar. Mengendalikan akses ke informasi.
Pengikut seringkali diisolasi dari informasi luar yang bisa meragukan otoritas pemimpin. Mereka mungkin dilarang membaca literatur tertentu, mendengarkan ceramah dari ulama lain, atau bahkan berbicara dengan orang di luar kelompok yang tidak sejalan dengan ajaran pemimpin. Isolasi sosial dan mental. Pengikut bisa diisolasi secara sosial dari keluarga atau teman yang tidak sejalan dengan kelompok. Ini menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada kelompok dan pemimpin sebagai satu-satunya sumber dukungan sosial dan spiritual. Dengan kombinasi sumpah, ritual, manipulasi psikologis, dan isolasi informasi, Habib palsu dapat memastikan bahwa pengikut mereka tetap setia dan tunduk. Pengikut yang terperangkap dalam struktur ini seringkali merasa sulit untuk keluar karena keterikatan emosional dan spiritual yang telah dibangun dengan sangat hati-hati oleh pemimpin.